Dari konteks diskusi kita tentang masyarakat dan sistem yang ada sekarang ini, di mana undang-undang pemilu segala macam susah untuk merubah, mendapatkan pemimpin yang bisa menjalankan roda pemerintahan secara baik yang diharapkan pemerintah dan masyarakat dan sebagainya. Itu kan konteksnya atas pertanyaan yang saya sambungkan dengan pertanyaan Kiai. Pertanyaannya adalah lebih utama mana atau lebih penting mana melaksanakan perintah-perintah syariat atau menjauhi larangan-larangan yang disampaikan di dalam syariat. Nah ini nanti setelah kita ada jawaban-jawaban ini nanti kita hubungkan dengan konteks diskusi kita. Supaya nyambung. Nah, itu kira-kira. Bisa dijawab dari beberapa segi. Kita ambil analog dulu dengan ayat lain. Kan Habib mengatakan bahwa lebih mulia mana melaksanakan perintah daripada menjauhi larangan. Kalau dilihat dari inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang hukum positif bilang ada interpretasi a contrario. Jadi penafsiran terbalik, mafhum mukhalafah. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dengan automatically perbuatan keji dan munkar. Sekarang kita rubah dulu. Innal fahsya'a wal munkara tanha anis shalah. Udah jelas. Buktinya mana? Jelas orang sholat itu nggak mungkin dia keji dan munkar, itu sudah meninggalkan otomatis. Jadi dengan itu lebih mulia melaksanakan perintah, karena kalau melaksanakan perintah keji dan munkarnya sudah hilang. Tapi kalau orang keji dan munkar justru otomatis nggak bisa, tidak perbuatan keji dan munkar ini berenergi untuk menolak kepada perbuatan sholat, karena dibalik. Ini keren. Dalam pandangan Sufi, Pak Irfan, itu jawabannya sebaliknya, Pak Kiai. Jadi lebih utama menjauhi segala larangan daripada melaksanakan perintah. Ini bukan berarti hal yang dipertentangkan, ya. Artinya ini dilaksanakan, ini nggak usah, bukan begitu. Tapi ini kan bicara yang mana yang duluan. Gitu. Yang dulu apa teman? Yang dulu, ya mirip begitulah. Ternyata dalam pandangan Irfan itu, Pak, yang namanya melaksanakan syariat itu seperti membangun sebuah konstruksi bangunan dari mulai fondasi, batas, kemudian dipasang sampai dibuat atap. Itu melaksanakan segala perintah apapun itu yang diterangkan oleh syariat. Tetapi bila ini dilaksanakan tapi yang menjauhi larangan ini juga dilaksanakan, itu sama saja dengan menghancurkan bangunan, rubuh lagi. Karena apa? Efek dari melaksanakan larangan Tuhan itu menghancurkan amal, menghancurkan pelaksanaan perintah tadi, seperti menghancurkan bangunan. Jadi tadi kan penjelasannya lebih utama kita menyetel diri kita untuk menjauhi segala larangan dulu daripada melaksanakan perintah. Apa contoh melaksanakan perintah? Kita misalnya wajib-wajib jelas. Terus tambah lagi perintah itu apa? Perintah sunnah juga, Pak. Salah satu contohnya ini, kadang kita ini mempunyai semangat yang satu saat itu timbul membara. Semangatnya dalam ubudiyah, pendekatan diri kepada Allah SWT, sehingga udah saya mau sholat sunnah 51 rakaat sunnah, 51 rakaat wajib dan sunnah. Sholat malam 11 rakaat, ada bahagia segala macam, total sampai 51 kita laksanakan tuh. Karena kita lagi semangat, laksanakan. Itu biasanya, Pak. Mungkin kita pernah pengalaman itu ya. 2 minggu, sebulan, kita tidak sholat sunnah sama sekali, Pak. Karena apa? Kita belum terbiasa melatih diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah tadi secara baik dan kesadaran penuh. Kita didorong oleh semangat sesaat yang ternyata dalam tanda kutip semangat itu bisa ada di nafsu syaitan.
Nggak semua yang baik itu dari hal yang baik. Bisa jadi ada motivasi-motivasi yang nggak murni gitu. Sehingga ketika ini digiatkan, istilahnya dimaksimalkan, dalam periode tertentu turun langsung, malah nggak sholat sama sekali, karena nggak dilatih. Itu salah satu bentuk contoh dari pelaksanaan perintah. Kalau yang sebaliknya tadi, Pak, menjauhi segala larangan, ini super sulit. Tidak semudah melaksanakan perintah, tapi efeknya sangat dahsyat lebih dari pelaksanaan perintah. Karena dengan menjauhi segala larangan, hati kita terbuka. Taufik Allah SWT masuk ke diri kita untuk melaksanakan ibadah perintah dengan kesadaran penuh, bukan dengan semangat sesaat dan sebagainya, seperti yang sudah berjalan itu. Dan dengan menjauhi larangan, perintah yang kita laksanakan minimal yang wajib-wajib yang utama ini nggak hancur, Pak. Apalagi kalau terus dibangun banyak, ini langgar lagi, hancur lagi. Nah, ini nggak selesai-selesai, sehingga dalam pandangan Irfan, ya level makom kita ya nggak naik-naik, hancur naik begitu. Nah, ini kira-kira pembahasan ini mungkin, mohon maaf saya kurang sempurna dan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Apakah itu misalkan berarti seseorang tidak bisa menjalankan syariat-syariat? Kayak dia, kalau soalnya seperti ada pendahuluan mana yang lebih utama, tidak melakukan larangan, menjauhi larangan. Enggak, itu yang masalahnya. Dan ketika seseorang misalkan masih berdosa, karena ini banyak di kalangan masyarakat, karena merasa masih berdosa jadi gak sholat juga, jadi gak melakukan kewajiban juga. Pemahamannya gimana supaya dilurusin? Ingat juga mau mengaitkan dengan konteks zaman ini. Nah, tadi kita bicara sistemnya, sistem yang nggak diubah dan sebagainya, serta masyarakatnya dan kaitannya. Iya kan? Di dalam proses kehidupan masyarakat, menjalankan segala aktivitas, muamalah dan lain-lain, itu manusia kebanyakan melanggar, sehingga yang sudah dibangun hancur. Yang dibangun apa sebetulnya? Yang dibangun kan semangat kepercayaan untuk kita ini bermuamalah secara jujur, tidak korupsi, tidak sogok menyogok dan lain-lain. Habis korupsi ya, umroh. Nah itu tidak dijalankan. Dianggapnya hilang terus banyak hal positif apa yang sudah dibangun ini hancur. Bahayanya kemaksiatan itu bukan dosa-dosa, itu sesuatu yang lain, tapi ada yang lebih parah, karena kemaksiatan yang kita lakukan saat ini akan mendorong kita melakukan yang lebih besar di kemudian hari. Begitupun kewajiban, ketika kita lakukan, dia akan mendorong berenergi untuk melakukan kewajiban yang lebih besar lagi. Terus bermaksiat, meninggalkan kewajiban dan lain sebagainya, di ujungnya kita husnul khotimah. Menjauhi larangan itu fondasi katanya. Jadi ini apa mulia atau apa nih? Kalau nggak salah anak pernah baca makanya itu fondasi. Apa? Menjauhi larangan itu fondasi. Fondasi, oke. Ya, jadi ketika ini tidak kuat, ya bangunan itu seperti tadi ya hancur lagi. Gitu. Tapi kalau mana yang lebih utama gini, kalau bisa misalkan gini, kan ini faktor yang sebenarnya pemikiran dan waham iblis juga di sini bagi orang-orang yang merasa agak religius, gak beragama. Itu mereka untuk sholat jadi gak mau, masih berdosa. Jadi kalau agama udah harus total beragama, sehingga akhirnya sampai akhir umur gak jadi-jadi. Jadi karena gak sholat, merasa dirinya masih dosa, masih kotor, mau masuk masjid malu, mau gabung sama jamaah, mau gabung acara malu. Jadi ujung-ujungnya tetap jauh terus, malah tetap di kemaksiatan terus. Nah itu kan ngerinya kalau meranggap bahwasanya yang menjauhi larangan didahulukan, ya kan? Sehingga yang aksi untuk beribadahnya adalah dengan menjauhi larangan dulu, baru melakukan kewajiban kan? Apakah kita bisa sampai pada satu kata mana yang lebih dahulu atau enggak? Karena dua-duanya bisa bahaya. Sekarang logika utama tadi, setuju enggak bahwa menjauhi larangan mendatangkan taufik Allah SWT untuk dapat hidayah taat melaksanakan perintah?
Sekarang mau tanya gini. Jawab dulu itu. Oke, kita mulai dari awal taklif. Seseorang masuk usia akil baligh, dia mendapatkan taklif, kewajiban. Apa yang harus dia lakukan? Nah, Menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. iya. Barang memang itu mengadakan. Iya, berarti itu harus bebarengan ya. Iya. Yang memang berbarengan. Gimana Kang Nursi? Kan konteksnya yang utama katanya. Gimana? Ya, jadi yang utama menjauhi larangan. Tidak ada yang lebih utama. Dalam pandangan Karena tegas. adalah Hah? sama. Dua-duanya sama. Bahkan satu perintah menjauhi larangan itu juga perintah melaksanakan ibadah juga itu perintah. Jadi Tapi yang dua- lebih dulu kan. tidak ada yang lebih dulu, makanya di sini tidak ada yang lebih utama, dua-duanya sama perintah. Jadi satu paket gitu. Satu paket. Satu paket itu. Oke. Sekarang bagi orang yang dia taat beramal, kewajiban dia lakukan, tapi ada muharramat yang masih dia lakukan, misalkan berbohong, misalkan kadang ghibah, misalkan itu gimana? Iya, itu Distraktif jadinya. Distraktif. Oke, baiknya gimana dia ini? Latihan dulu dan tidak sholat atau? Bahaya. Pak Haji, Makanya. tadi nasolata tanha anil fahsya wal munkar. Faktanya orang-orang yang sholat banyak yang melakukan munkar. Iya. Itu Anak ingat fakta, Bib. nggak bisa kita. Bib, Apa ada yang salah? Matan hukumnya Yang ada salah nggak? apa? Karena muharramat, larangan-larangan dilaksanakan. Sehingga taat Anak ingat. nggak jalan. Sholatnya nggak berefek. Ya. Nggak berefek. Ya. Yang nggak berefek mah nggak masalah ya. Yang penting Qurannya yang benar. Bukan. Ini kan kita bicara masalah hakikat. Ya, Hakikat hakikat. juga bukan sekedar teks ya. Al-Quran bilang as-sholat tanha anil fahsya wal munkar. Itu kan pasti benar Pak. Ya. Tapi faktanya di lapangan enggak. Tapi kan pil Yang mudhari. salah apa? Berarti yang salah orangnya tidak sholat. Ya kan tanhanya pil mudhari. Pil mudhari itu bukan kalau nggak sekarang dan esok di Iya, benar. yang mudhari benar. Cuman tanha kan, dia mencegah perbuatan mungkar. Tapi orang-orang yang sholat, miliaran orang yang sholat, berbuat mungkar banyak, kan gitu. Artinya dia belum bersolat. Tapi Dia belum benar-benar sholat. Bukan ayatnya yang janggal. Enggak ya, udah benar. Iya. Tapi kalau maksiat kan satu dosanya. Kalau sholat kan 10. Jadi nanti ditimbang dia tetap masih punya 9. Bib, ada ingat sekarang mana lupa kitabnya. Maksiat Iya. dosanya Ada satu ingat. tapi ngancurin. Iya. Ada ingat. Jadi Itu bisa saya jawab. Allah saja kepada Nabi Adam perintah dulu yang baik, taat dulu. Kamu makan dan minum senikmatmu, tapi Baru larangan, wala taqraba ya. Jangan dekati pohon ini. Gimana jawabannya? Ini jawabannya, ini larangan dan perintah samawiyah. Jadi nggak ada hubungan dengan dosa dan pahala. Itu di alam sana Pak. Syariat di alam sini. Jadi konteksnya bukan perintah. tapi Qurannya kan berjalan sekarang. Iya sampai perintah dia- dan larangan benar. Tapi bukan terkait Ya. dosa dan pahala. Nabi tidak berdosa, maksum. Nabi Adam tidak. Nggak, Dan tanpa nggak. bahadi syajar nggak berdosa. Nggak valid itu jawaban. Nggak klik maksudnya nggak. Iya, nggak valid itu jawaban. Ini kan Intinya di- maksudnya Kiai, ini dari konteks ayat itu ayat itu sendiri mendahulukan perintah yang aksi seperti usjudu tadi di Adam, kemudian kepada si Nabi Adam dan Siti Hawa juga pertama perintah untuk memakan, wakula kan, silahkan makan semua ini. Ya, ada pun pohon ini jangan kau dekati, itu larangan. Ya, boleh. Jadi itu mau melihat dengannya berdalil bahwasannya aksi itu lebih didahulukan. Nah, konteks Bisa dijawab, ayatnya tapi kalau seperti itu dilarikan ke samawi atau ardi, bahkan di riwayat itu jelas ardi bahkan surganya surga ini. Tapi intinya Iya. dalam bagaimana pola larangan dan perintah itu, perintah selalu didahulukan. Sebagaimana ayat sebelumnya amar ma'ruf dulu baru nahi mungkar. Itu sesuatu buat dipertimbangkan. Nah sekarang kalau mau menemukan titik temu, apa ada jawabannya, mana yang lebih dahulu, melaksanakan perintah atau menghindari larangan? Mana ini? Ayo. Karena gini, Ya, oke. yang kita diperintah oleh seorang atasan kita juga dilarang melakukan sesuatu oleh atasan kita. Nomor 2. Nomor dua nih, Ya berarti kedua kan nih, taat dulu yang pertama. ada taat, ada larangan. Kira-kira atasan kita ini ngamuk untuk melaksanakan yang mana nih? Tersinggung yang mana Pak?
Efeknya buat kita yang mana Pak? Yang berat. Melaksanakan perintah ya dapat hadiah. Tapi melaksanakan larangan. Iya, sepakat itu. Efeknya melaksanakan larangan bisa sekali langsung dipecat, betul. Karena mau kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalal. Kita diterima. Kita melaksanakan Sahih. jalan yang dilarang oleh Allah. Ya, lebih dahsyat dari Iya. pelaksanaan perintah. Ya, iblis ribuan tahun sholat, sekali diagaan ini langsung jatuh. Oke, itu diterima. Itu terima. Itu terima. Tapi sekarang mau tahu, kita misalkan ke orang yang tidak sholat, dia ahli maksiat, kita perintahkan untuk, kita anjurkan untuk sholat dan lain-lain. Kalau alasannya dia masih banyak melakukan maksiat dan dia tidak sholat, jadi tidak mau sholat dulu karena anggap lebih utama menghindari larangan. Nah Itu gimana? Ini gini, karena mau jawab konsepnya yang harus diberi. Bisa Karena dilatih. tidak klik terhadap konsep Iya. pandangan dunia dia, hubungan manusia dengan Tuhan, konsep ma'rifatullah, tidak benar dan sebagainya itu. Ini Oke, contoh. topik ini mau ditutup. Paling nggak kita bisa gak nangkep bahwasannya untuk jawaban mana yang lebih utama, menghindari larangan ataukah melaksanakan perintah? Tadi kan contoh terakhir harusnya lebih masuk ya. Masuk. Jadi mana yang lebih dulu? Mana lebih utama? Ya, Apa semuanya utama? Tetap penjelasan. Tetap harus tanya Habib Syahid terakhir. Oh, iya. Tanya antum, Bib. Untuk Iya. salah satu hal yang adi yang gampang ya, itu pelaksanaan perintah itu tidak ada sanksi, adanya reward, Ya, adanya pahala. pahala. Pelaksanaan larangan itu ada sanksinya, dihukum positif yang diatur di Indonesia ini dan di negara-negara manapun. Kita melaksanakan sesuatu yang nggak dilarang itu biasa. Ya biasa, memang harusnya gitu, tidak ada apa-apa. Adi itu, memang harusnya semua orang itu. Nggak ada penghargaan apa-apa ya, penghargaan jadi masyarakat madani dan sebagainya, bagus. Rapi. Tapi kalau Anda melaksanakan ini itu yang dilarang dalam undang-undang, Anda kena sanksi. Begini. Nah, F ini yang kita bahas tadi, sanksi dalam hal yang spiritual, ke hati dan sebagainya yang tadi memancing. Jadi mungkin intinya harus bebarengan terus ya, menjaga terus ya. Melakukan larangan, menghancurkan perbuatan baik, sulit melaksanakan perintah. Itu contoh ini. Mungkin gitu Pak. Baik, ada lagi yang mau ngasih konklusi pendapat? Enggak, ini sudah gatal dari tadi kan. Ya, Bapak. Kalau gitu berarti kesimpulan gimana? Ini wawasan baru bagi anak. Hmm. Bagus,